Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya. Mari kita belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dalam video ini bermanfaat untuk pendidikan dan pembelajaran Bapak Ibu guru maupun siswa, sahabat-sahabat semuanya. Oke, substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Al-adatul insaniyah, yaitu ada tentang peri kemanusiaan. Asyura, musyawarah atau demokrasi. Al-wahdatul, persatuan Islam. Dan al-ukhwah islamiyah, persaudaraan Islam. Ini diantaranya tercakup substansi dakwahnya Rasulullah, diantaranya adalah tersebut, 4 itu. Kemudian strateginya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bisa kita lihat, yaitu pertama, bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Yang kedua, selalu mengedepankan pemaafan daripada pengganggunya. Yang ketiga, memberikan suri tauladan. Yang keempat, memiliki semangat tanpa kenal putus asa. Kelima, menghargai perbedaan dan dinamika terhadap hal-hal yang memiliki perbedaan prinsip. Terakhir, menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah sekitar Madinah. Itu adalah strategi. Jadi substansinya ada 4 poin itu, kemudian strategi dakwahnya teman-teman bisa melihat. Mendeskripsikan substansi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa hijrah dari Mekah yang dilakukan Rasulullah. Hal tersebut dilatar belakangi berbagai persoalan yang terjadi di Mekah. Oke, pertama, mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Kita masuk yang pertama, mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. A. Kajian geografis. Kota Madinah terletak di tengah-tengah daratan negeri Arab Saudi. Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Secara geografis, kota ini dikelilingi gunung dan bukit serta suhu beriklim gurun. Suhu tertinggi pada waktu musim panas antara 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dan suhu rata-ratanya antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Nama Yasrib, mohon maaf ya. Tadi tentang mendeskripsikan substansi dakwah, tentang kajian geografis. Sekarang B, Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Kita lihat. Kota Madinah pada masa sebelum hijrahnya Rasul dikenal dengan nama Yasrib karena sebagai pusat perdagangan. Pada perkembangan berikutnya dirubah dengan nama Madinah. Perubahan tersebut terjadi ketika kedatangan Rasulullah yang hijrah dari Mekah. Kata Yasrib berasal dari nama salah seorang anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ia berasal dari kota Babilonia, yaitu Irak. Nama Yasrib memiliki arti yang tidak baik, memaki atau yang kotor. Nabi mengimbau agar nama tersebut tidak digunakan kembali setelah Islam. Madinah memiliki banyak nama, diantaranya teman-teman harus tahu. Bait ar-Rasul, yaitu rumah Rasul. Bait iman, yaitu beriman, rumah beriman. Thayyibah, kemudian ada yang menamakan al-Habibah, al-Mahbub, yang dicintai semua orang. Darul Hijrah, rumah hijrah. Al-Haram, artinya tanah suci. Mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang ketiga, tentang substansi dakwah
Rasulullah itu sendiri. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa masyarakat yang menyambut kedatangan Rasulullah berserta rombongan dinamakan kaum Ansor. Dakwah Rasulullah periode Mekah berlangsung selama 10 tahun, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai wafatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Teman-teman bisa melihat ini ada bagan ya. Ini substansi dakwah Rasulullah, ada empat unsur itu ya. Al-adatul insaniyah, asy-syura', al-wahdatul, dan al-ukhuwah islamiyah. Teman-teman bisa menghafalkan. Mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Strategi dakwah ya, yang dilakukan di Madinah tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor. Beberapa corak dan ragam strategi dakwah Rasulullah yang diterapkan di Madinah antara lain membangun masjid, menyampaikan dakwah dengan santun, mengedepankan suri tauladan atau contoh yang baik, membangun sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang pertama, membangun masjid. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat. Masjid adalah sebagai tempat persatuan ya, mempersatukan umat. Dan masjid pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba yang terletak tidak jauh dari kota Madinah ya. Yang B, menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, yang saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Kemudian mengedepankan suri tauladan atau contoh yang baik. Dalam berdakwah Rasulullah lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umat. Strategi ini lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selanjutnya mengedepankan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikan aturan yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah bermaksud untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Dalam piagam tersebut mengatur segenap aspek kehidupan berisi akidah, akhlak, kebijakan, undang-undang kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya menunjukkan semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman dakwah Nabi Muhammad. Sesuai ajaran Islam, umat Islam wajib memiliki semangat ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ukhuwah didasarkan pada implementasi dari pemahaman terhadap salah satu strategi dakwah Rasulullah, yakni mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Jiwa semangat bersaudara kaum Ansor yang perlu diwujudkan oleh umat Islam terhadap sesama muslim dalam kehidupan modern seperti sekarang. Ya, di antaranya adalah saling membelas kasihan. Ya, berbelas kasihan, saling menguatkan, saling menyelamatkan, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan dan saling menghibur. Menunjukkan semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman dakwah Nabi di Madinah. Di antaranya tidak saling merendahkan, saling menghormati, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua, bersikap lemah lembut, merendahkan hati terhadap saudara, menempatkan diri saudara secara proporsional. Ya, tidak boleh saling membenci, menghasut, dan memutuskan silaturahim. Dilarang saling mendiamkan dan saling berjabat tangan sehingga diampuni dosa-dosanya. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menyimak video materi kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa bagikan dan subscribe channel Sahabat Nusaibah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.